Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, sahabat santri kota dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pelurusan sejarah peradaban Nusantara, dan kita tentu akan membahas polemik nasab yang hari ini lagi viral di jagat maya. Dan tentunya santri kota berharap bahwa perdebatan soal nasab ini tetap berada pada koridor ilmiah. Ya, silahkan meneliti, silahkan mencari lebih jauh soal nasab, tetapi tidak boleh nyinyir, tidak boleh sampai terjadi bentrokan yang sudah terjadi, ya. Maka dari itu, mari kita satukan hati, satukan pikiran bahwa kita semua adalah masyarakat Nusantara, cinta damai, cinta persatuan dan kesatuan. Telah bergabung bersama saya salah satu cucu Syekh Burhanuddin Al-Minangkabawi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Ustadz Amril Al-Minangkabawi, ya. Beliau ini salah satu cucu atau cicit jauh sudah, ya? Generasi ke-11. Generasi ke-11 dari Syekh Burhanuddin Al-Minangkabawi, salah seorang yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Minang. Oke. Hari ini Ustadz lagi ribut soal nasab, satu sama lain gontok-gontokan, terutama muhibbinnya, pencintanya. Sudah ada dua kubu, ada yang pro ini, ada yang pro sana. Sama-sama pendukung ini sudah terjadi bentrok kemarin, dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia sangat tidak menginginkan hal tersebut. Miris jadinya. Oke. Di sisi lain Ustadz, lagi viral juga pembelokan sejarah. Bahkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu dibelokin juga. Ya. Nah, maka dari itu saya juga dapat pesan dari kiai-kiai, tolong di-up sejarah-sejarah lokal. Bagaimana Islam masuk ke Lombok, bagaimana Islam masuk ke Minang, bagaimana Islam masuk ke Aceh. Ini harus terus digelorakan agar masyarakat sekitar tahu bahwa yang menyebarkan Islam di Minang Syekh Burhanuddin. Jangan sampai nanti, ya kan, ada pembelokan sejarah, ternyata yang nyebarin Islam di Minang orang Belanda atau di bawah VOC misalnya kan, atau VOC bawa dai ke sana, jangan sampai. Nah, maka dari itu kami ingin tahu seperti apa sih Syekh Burhanuddin Al-Minangkabawi mengajarkan bagaimana Islam pertama kali datang ke Minang, bagaimana cara menghormati masyarakat lokal yang ada di situ. Karena kesannya hari ini itu pendatang-pendatang ini agak jumawa, merasa kelasnya di atas daripada kelas-kelas yang lain. Padahal tradisi masyarakat Nusantara itu adalah satu sama lain guyup, saling menghormati, merasa sama, tidak ada yang diunggul-unggulkan, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Seperti apa Ustaz? Silakan. Kalau kita di Minang, sesuai di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Allah itu tidak melihat bentuk dan rupamu, tapi Allah melihat bentuk takwamu kepada Allah. Dan Syekh Burhanuddin mengajarkan itu sangat kental, sehingga ada di Minang disebut, Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, itu Minang itu ya? Minang. Oh, Dima bumi dipijak, di mana kita nginjak bumi, disitulah bumi itu yang di atas kita. Artinya apa? Begitu kita datang kepada suatu kampung, kita tidak boleh jumawa. Gua nih, aku nih, gua nih, saya nih. Itu nggak perlu. Syekh Burhanuddin mengajarkan, perlihatkanlah ketakwaanmu kepada masyarakat sehingga masyarakat mencintaimu, bahwa ajaran Islam itu ini, tidak mengajarkan keturunan ini, keturunan itu. Tapi perlihatkanlah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, taati semua apa-apa yang diperintah, apa-apa semua yang dilarang, dan bersikap sopan santun dan lemah lembut. Jangan menghujat seseorang, jangan memvonis seseorang, jangan mengatakan orang lebih jelek daripada kita. Kalau dia salah, jelaskan yang baik-baik. Al-Quran seperti ini, Rasul menyampaikan seperti ini. Kalau kamu bersikap begini, pandangan kamu di mana letak?
kata Rasul, sunnah dan hadisnya, di mana kita pakai tentang ayat Al-Quran. Pandangan kamu, perbuatan kamu ini, kalau menurut kamu baik, laksanakan, kalau buruk, ya tinggalkan. Kita sudah berada di peradaban Islam, kita sudah berada di peradaban Islam. Di Minang itu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Apa maksudnya itu? Ya, adat kita ini kita boleh bawa kemana-mana, tapi jangan lepas dari kontrol ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Iya, iya. Kalau keliru, benahi, tinggalkan. Kalau tidak keliru, jalankan. Sehingga kita ingat kecerdasan Mu'az ketika diutus di Yaman, memutuskan suatu perkara yang sangat polemik. Apa kata Rasul? Ya Mu'az, aku akan utus engkau ke Yaman. Suatu perkara yang sangat pelik. Tidak ada orang yang bisa memutuskan. Dengan apa perkara ini engkau akan putuskan? Aku akan putuskan dengan ayat Al-Quran, kata Mu'az. Jika engkau tidak temukan di dalam Al-Quran, dengan apa engkau putuskan? Aku akan putuskan dengan sunnahmu. Jika engkau tidak temukan sunnahmu dengan sunnahku, dengan apa perkara ini engkau putuskan? Aku akan putuskan perkara itu bagaimana kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnahmu. Iya, iya. Seperti halnya Rasul juga memberi contoh ketika meletakkan batu Hajar Aswad. Iya, iya. Orang yang bertikai, oke, pegang semua sudut kain ini, semuanya sama-sama menaruh. Sangat arif, sangat bijaksana. Kearifan dan kebijaksanaan dan kelemah lembutan. Jangan mentang-mentang kita teriak-teriak. oh saya bersorban begini-begini, oh saya begini-begini. Sehingga orang yang baru kita kenal, kesolehannya Mundur. kita anggap di bawah kita. Iya, iya. Padahal kita tidak kenal dengan orang. Karena kita orang baru, dengan sorban, dengan pakaian yang bagus, kita hina dan ejek orang masyarakat setempat. Padahal Allah tidak melihat bentuk dan rupa kita. Itulah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekh Burhanuddin, berlemah lembut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, luar biasa sekali ya para santri, para netizen, bahwa ajaran Syekh Burhanuddin ini memang sangat arif, sangat bijaksana, menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bagaimana kemudian mendakwahkan Islam, kemudian ajaran Islam bisa berintegrasi, berasimilasi, berakulturasi dengan budaya Minang saat itu ya. Oke, saran Ustadz untuk para netizen nih yang hari ini udah gonjang-ganjing, ada yang ikut sana, ada yang ikut sini, gitu kan? Apa saran Ustadz? Beberapa minggu yang lalu saya sempat bertemu mengikuti pengajian fikih dakwah di DKI bersama Profesor Sukron Makmun. Apa kata Profesor Sukron Makmun? Jangan engkau urusi nasab seseorang. Urusilah, engkau akan dihisab besok. Nah, artinya kata Profesor Sukron Makmun ini buat saya sangat mendalam. Ngapain kita repot-repot? Ngapain kita harus ribut dengan nasab ini, dengan keturunan-keturunan ini? Oh, Allah besok tidak pertanyakan itu. Yang dipertanyakan Allah adalah kesalehan dan ketaatan kita. Saya ingat lagi dengan kiai kita, Bapak Presiden kita, Pak Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur. Saya kalau ingat itu saya selalu tersenyum. Lah gitu aja repot-repot. Ya saya berpikir juga begitu. Urusin nasab begini, begitu ribut sana sini. Akhirnya teman jadi lawan, menyakiti orang. Itu aja kok repot-repot. Kalau internal keluarga Syekh Burhanuddin ini gimana Ustaz? Kan tercatat tuh nasabnya itu. Ya. Gimana itu? Apakah diperbolehkan disampaikan di publik atau memang dilarang? Tidak boleh disebarin, takut sombong atau gimana? Sampai sekarang untuk di Minangkabau, saya sendiri juga dilarang ya? Tidak berani menyampaikan. Cuma karena Kiai sudah menyebut saya keturunan, karena sudah melihat tambo yang ada di coba dibaca di studio saya tadi,
mungkin beberapa bulan yang lalu juga sudah lihat Tambo silsilah keturunan, padahal saya tidak bermaksud orang bilang saya keturunan, saya juga tidak memperebutkan itu, tidak mempermasalahkan itu, karena kiai yang sudah menyebut buat saya nggak ada masalah. Bahkan kita di Minangkabau tidak mengenal keturunan Syekh Burhanuddin itu siapa. Tidak, memang disamarkan ya? Disamarkan. Saya sendiri juga tidak berani menyebut saya keturunan ini, keturunan ini. Cuma di dalam Tambo silsilah kekeluargaan dari Syekh Burhanuddin yang nama ibunya Supi Bayi, ada tulisan tangan tahun 40-an ditulis oleh almarhum kakak ibu saya. Ya, saya simpan sampai sekarang dengan rapi. Soalnya kan yang menjadi masalah itu Ustaz, ketika zuriyah Wali Songo, zuriyah keturunan tokoh-tokoh besar di Indonesia itu dengan rapi mereka menyimpannya. Tidak disampaikan ke publik karena tawadu, takut sombong, takut anaknya tidak siap. Tetapi kemudian muncul klan, muncul kelompok orang yang kemana-mana jualan nasab. Saya ini keturunan ini, saya ini keturunan ini. Akhirnya netizen bertanya, mana buktinya? Nah, ketika ditanya buktinya, ngambek, marah. Nah, di situ akar persoalannya sebenarnya Ustadz. Jadi mungkin biar clear ya netizen ya, ke depannya nggak usah ngaku-ngaku lah. Kalaupun punya sanad, simpan aja di rumah. Gitu Ustaz ya. Simpanlah dengan baik, laksanakan apa yang diajarkan itu dengan santun dan baik. Jangan jumawa, jangan mengecilkan seseorang. Oke. Kalau menurut saya begitu. Saya sendiri juga sudah 56 tahun saya punya umur, sampai sekarang saya nggak pernah bicara kepada siapapun. Saya simpan. Saya merasa terpukul. Dalam garis keturunan Syekh Burhanuddin itu ada nama saya tertulis. Betapa malunya diri saya pribadi seandainya saya tidak mau menyebarkan Islam. Dalam hal ini harusnya. Inilah yang membuat saya menghentikan segala aktivitas perdagangan saya, aktivitas yang lain-lain. Saya takut. Ada sedikit ayat Al-Quran yang saya tahu saya tidak sampaikan, besok saya akan dihisab. Sehingga saya berpikir lebih baik saya stop urusan yang lain tentang keduniaan, lebih baik kita menyebarkan ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran yang mulia. Berarti intinya stop ngaku-ngaku, stop fokus ikuti ajarannya saja. Ikuti ajarannya agar tidak membuat kita sombong dan lengah, dan tidak menganggap orang itu salah ini, salah itu. Iya, luar biasa ya. Oke, terima kasih Ustadz Amril Al-Minangkabawi ya atas kehadirannya di podcast Santri Kota. Sangat bermanfaat tentunya ini, karena memang hari ini lagi viral-viralnya persoalan polemik nasab ini, sehingga masyarakat awam, masyarakat yang selama ini tidak pernah mengetahui persoalan ini ikut-ikutan, dan ketika sudah akar rumput yang bergerak, risikonya ya, kayak kejadian Kerawang kemarin, ya kan? Karena ada kiai dipukulin orang, ya kan? Hanya gara-gara salah paham, gitu ya. Jadi saya berharap mari ke depan kita kembalikan diskursus ini ke kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian keilmuan, hindari kata-kata nyinyir, mencaci maki, apalagi merendahkan orang lain. Mudah-mudahan podcast kali ini memberikan sedikit pencerahan. Banyak juga nggak apa-apa. Bagi kita semua, hadanallahu yakum ajmain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.